Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Dan melalui suara pengembalan hari ini dari hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci, maka saya akan mengambil satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, Ulangan pasal 31 adalah bagian bagaimana Musa berkata kepada seluruh orang Israel dan bagaimana Musa berkata kepada Yosua. LAI memberikan judul Yosua sebagai pengganti Musa. Kenapa harus digantikan? Karena kita tahu kisahnya bagaimana Allah tidak izinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian karena kesalahan yang dilakukan oleh Musa. Tetapi kemudian tongkat estafet itu harus dialihkan. Kepemimpinan harus terus berjalan. Dan Tuhan sudah pilih, yaitu Yosua menjadi pengganti Musa. Kita tahu bagaimana kepemimpinan Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan Firaun ketika dia ingin keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia harus berhadapan dengan orang Israel yang tidak juga gampang. Tidak juga dikatakan A, mereka harus A. Tetapi ketika dikatakan A, mereka bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Mereka tegar tengkuk. Mereka mau menang sendiri. Mereka begitu gampang melontarkan tuduhan kepada Tuhan, kepada Musa ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan menurut pemikiran mereka. Musa sudah begitu kenyang berhadapan dengan orang Israel dan ketegar-tengkukan mereka. Tetapi di dalam bagian ini, tongkat estafet itu dialihkan kepada Yosua. Ketika bicara tentang Yosua, Yosua pun adalah orang yang bukan sembarangan di tengah-tengah orang Israel. Dia orang kepercayaan Musa. Dia orang yang bersama dengan Musa naik ke gunung Tuhan untuk menemani Musa ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Yosua adalah panglima perang yang begitu punya strategi yang begitu kuat. Dia tidak takut dengan apapun ketika dia menjadi orang kepercayaan Musa. Tetapi ketika tongkat estafet itu akan diberikan kepadanya, maka dia mengalami kondisi yang takut. Karena itu Musa berkata, Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Janganlah kamu takut dan jangan gemetar karena mereka. Mereka di sini bicara tentang orang-orang bangsa-bangsa lain di mana tanah mereka akan diberikan Tuhan. Dan pemberian itu melalui sebuah perjuangan, yaitu peperangan. Bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang sudah biasa berperang. Yosua dan bangsa Israel belum terbiasa berperang. Tetapi Musa berkata, jangan takut, jangan gemetar. Kamu harus kuat, kamu harus teguh. Pertanyaannya adalah why? Kenapa Musa berkata kepada Yosua, kamu jangan takut? Sebab Musa berkata, Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan yang berjalan ke depan atau di depan bangsa Israel digambarkan di dalam perjanjian lama melalui tiang awan dan tiang api. Tetapi itu hanya simbolik tentang kehadiran Tuhan dan kepemimpinan Tuhan. Tetapi Tuhan memimpin mereka dan berjalan menyertai mereka. Bahkan Musa berkata, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini maka ada 3 atau beberapa tindakan aktif Tuhan, yaitu dia berjalan, dia menyertai, dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan meninggalkan. Dan kata lain, Tuhan senantiasa ada, Tuhan senantiasa hadir,
Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa berjalan, Tuhan senantiasa tidak satu detik pun meninggalkan. Dan itu menjadi kekuatan dari Yosua. Ketika kita berbicara tentang bagian ini dan merefleksikan dalam hidup kita, maka di dalam suara pengembalaan hari ini saya mengambil sebuah tema renungan untuk kita adalah percaya. Terima kasih dalam Tuhan seberapa kita masih mempercayai Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah situasi ini. Terkadang kita bisa punya pilihan untuk melonggarkan kepercayaan itu. Terkadang kita punya pilihan untuk melepaskan kepercayaan itu. Kenapa? Karena kita melihat situasi, bukan? Kita melihat situasi di sekitar kita yang tidak baik, tidak jelas, tidak menentu. Situasi kehilangan. Gereja kita dalam 1 bulan ini setidaknya telah kehilangan 3 orang rekan saudara seiman kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Situasi yang tidak gampang dalam oleh keluarga. Belum lagi ketika bicara tentang ekonomi. Belum lagi ketika bicara tentang ketakutan terhadap sakit. Banyak sekali yang membuat kita bertanya tentang kepercayaan itu. Tetapi seperti halnya dengan Musa yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan dia tetap percaya pada Tuhan. Dan dia tongkatkan estafet itu kepada Yosua, supaya Yosua tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan pun menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bukan karena situasi yang baik baru kita percaya. Tetapi sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut. Sebab Dia, Tuhan, yang menyertai aku. Biarlah suara pengembalaan ini dan firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan iman kita dan memantapkan langkah kita melewati masa-masa yang sulit ini. Dan ingat, ini hanya sementara. Dan jangan pernah lepaskan hal yang bersifat kekal, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.